Selamat pagi, jemaat GKI Klasi Solo. Kita bersyukur karena hari-hari kita senantiasa ada di dalam pimpinan dan penyertaan Allah. Sampai detik ini, Ia tetap menyertai dan memberikan kepada kita pengharapan. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Engkau sudah berkenan untuk menyertai perjalanan hidup kami di dalam segala suka dan duka, kekuatan dan kelemahan. Engkau tetap senantiasa menolong kami dan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk hari baru, anugerah Tuhan. Terima kasih untuk segala kepercayaan Allah yang telah Engkau percayakan kepada kami untuk kami kelola dan kami kerjakan. Kami percaya bahwa hikmat-Mu juga Engkau anugerahkan bagi kami untuk kami boleh mengerjakan segala kepercayaan Tuhan. Hari ini Bapa, Engkau kiranya berkenan untuk bersabda kepada kami, dan sabda itu menjadi kekuatan, penghiburan, tetapi juga akan terus menjadi pedoman dalam hidup kami, untuk kami tetap hidup di dalam pengharapan kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Ini kami Tuhan, dan ini hati kami serahkan dalam tangan-Mu. Penuhi hati kami dengan segala kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh hidup sesuai dengan apa yang telah Engkau rancangkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, saya akan bacakan dari Yesaya pasal 45, ayat 20 sampai dengan ayat 25. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu, dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan ini melalui sebuah tema, kembali dan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, teks kita pada hari ini mengingatkan kepada kita, menegaskan kembali tentang siapa sesungguhnya
Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan tadi, pada ayatnya yang ke-20, diberitahukan kepada kita bahwa pada waktu itu bangsa Israel mereka percaya kepada Allah yang sesungguhnya bukan Allah. Di dalam bacaan kita dikatakan orang-orang yang mengarak patung dari kayu. Mereka anggap itu sebagai Allah. Tetapi sesungguhnya itu bukanlah Allah. Di dalam teks kita diingatkan siapa yang sesungguhnya Allah. Allah yang sejati itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu orang-orang sudah berharap, sudah mengandalkan hidup, sudah mempercayai kepada ilah yang mereka pikir dapat menyelamatkan mereka, bisa memberikan kepada mereka pertolongan. Tetapi pada kenyataannya tidak bisa menyelamatkan mereka, tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan." Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau bangsa Israel mau diselamatkan, jikalau bangsa Israel mau berada dalam keadaan yang berpengharapan, maka Allah mengingatkan kepada mereka, "Berpalinglah kepadaku." Mereka sudah meninggalkan Allah, mereka sudah menduakan Allah, mereka sudah mengandalkan hidup mereka, menyandarkan hidup mereka kepada sesuatu yang sesungguhnya bukan Allah. Dan Allah memanggil mereka kembali kepada Allah, berpaling kepada Allah. Berpaling artinya meninggalkan apa yang selama itu mereka lakukan, apa yang selama ini mereka anggap sebagai Allah, dan Allah memanggil mereka untuk datang kepadanya. Allah memanggil mereka untuk kembali kepadanya. Dan jikalau mereka kembali kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada mereka keselamatan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada kita semua bahwa ada banyak hal yang kita pikir bisa menjadi sandaran dalam hidup mereka, dalam kehidupan kita juga. Mungkin kita tidak seperti orang-orang yang disebutkan di dalam teks kita tadi. Kita tidak percaya kepada patung, entah itu dari kayu, entah itu dari batu, atau bahkan juga percaya kepada hal-hal yang lain, jimat-jimat yang lain. Tetapi pada zaman sekarang ada banyak hal yang bisa menggantikan kedudukan Allah dalam hidup kita. Dan kita berpengharapan kepadanya. Kita meletakkan, menyandarkan kehidupan kita kepadanya. Kita berpikir jikalau dalam hidup kita, kita memiliki, kita mempunyai banyak, maka akan selamat hidup kita, akan sejahtera hidup kita. Mungkin menggantikan sama sekali tidak, tetapi hal-hal tersebut tidak jarang kita dudukkan setara dengan Allah. Kita menduakan Allah. Hari ini kita diingatkan melalui teks kita, kembali kepada Allah. Berpalinglah kepada Allah. Apa yang bisa kita harapkan dalam hidup kita? Siapa yang kita bisa andalkan dalam hidup kita? Selain daripada Allah itu sendiri. Dia tidak mau diduakan. Dia tidak mau ditinggalkan. Dia mau supaya kita terus berada bersama dengan Dia.
Dan sesungguhnya, sekalipun mungkin kita pernah meninggalkan, melupakan, tapi Dia tak pernah meninggalkan dan tak pernah melupakan siapa kita yang adalah kepunyaannya. Kita mau diselamatkan, kita dipanggil untuk kita berpaling kepada Allah. Apa yang selama ini menjadi andalan dalam hidup kita? Kepada siapa kita menyandarkan hidup kita? Uang? Atau bahkan mungkin juga jabatan kita? Kekuatan yang ada dalam diri kita? Tidak ada yang bisa kita andalkan selain daripada Allah itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari teks ini. Kalau pada waktu itu orang berpikir ada yang bisa diandalkan, tetapi ternyata tidak bisa diandalkan. Ada yang dianggap bisa menjadi sandaran, tapi ternyata tidak bisa memberi jaminan. Ada yang diandalkan bisa menyelamatkan, namun ternyata tidak bisa menyelamatkan. Allah tidak membiarkan, Allah tidak meninggalkan, tetapi Allah menyerukan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Allah mau kita tetap ada di dalam Dia dan kita terus menyerahkan diri di dalam pimpinan dan penyertaannya. Apapun di dunia ini bisa berubah. Apapun dalam hidup ini bisa berganti. Tapi Allah tidak pernah berubah dan tak akan pernah tergantikan. Kasih-Nya, kuasa-Nya, pemeliharaannya, perlindungannya kepada kita dari waktu ke waktu tak pernah berubah dan tak pernah berkurang. Kiranya Tuhan menyertai kita dan menolong kita menapaki kehidupan yang Ia anugerahkan dan melakukan segala karya yang Ia percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah berkenan untuk berkata-kata kepada kami. Engkau sudah berkenan untuk mengingatkan kami siapa sesungguhnya Allah. Ampuni kami ya Tuhan, karena kerap kali kami berpikir bahwa ada hal yang lain yang bisa memberikan jaminan kehidupan, keselamatan, kedamaian, kekuatan kepada kami. Namun hari ini Engkau kembali menegaskan, tidak ada yang seperti Engkau. Karena itu Engkau menyerukan kepada kami, untuk kami kembali kepada Tuhan, untuk kami berpaling dan datang kepadamu. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami hari ini, Engkau menyertai setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Berkati juga untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, kiranya Tuhan akan memperlengkapi supaya karya-karya yang dilakukan mempermuliakan Engkau menjadi berkat bagi sesama yang memerlukan. Tuhan juga berkati untuk upaya yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini, maupun juga Engkau memberkati setiap upaya yang dilakukan oleh para pekerja medis di dalam mereka melaksanakan tanggung jawabnya. Tuhan memberkati mereka dan menolong. Berkati juga untuk sesama kami yang kehilangan pekerjaan, supaya mereka juga mendapatkan tempat yang baru untuk mereka boleh bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Bapa, hidup kami hari ini sepenuhnya kami percayakan di dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa di dalam Engkau kami selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.